Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar materi PAI, yaitu bab 14 tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini sangat menarik sekali loh untuk kita baca dan pelajari. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran bab 14 ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Sebelum kita membahas tentang bab 14 kisah Ashabul Kahfi, ibu akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian tentang tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat meneladani kisah Ashabul Kahfi. Nah, baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang kisah Ashabul Kahfi. Kita mulai saja ya. Bab 14, kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi dan raja yang kejam. Di Yordania, orang-orang Nasrani pengikut Injil sepeninggal Nabi Isa alaihi salam semakin durhaka, menyembah berhala. Raja yang memimpin adalah Dikianus atau Decius. Raja memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Raja ini sangat kejam. Jika tidak ada yang patuh pada perintahnya, maka akan disiksa atau dibunuh. Pada masa raja tersebut, hiduplah 7 orang pemuda yang masih taat pada agama Nabi Isa alaihi salam dan tidak mau untuk menyembah berhala. Nama pemuda tersebut adalah Maxamina, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatsbunus, dan Tamlika. Raja menangkap mereka dan membawa mereka ke istana untuk diadili. Raja yang kejam itu bertanya, "Mengapa kalian tidak mau menyembah sesembahan seperti yang orang lain sembah?" Mereka menjawab, "Kami sudah mempunyai Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami tidak mau menyembah selain Allah. Terserah kami mau diapakan juga." Nah, nak, begitu kuatnya keimanan dan ketauhidan para 7 pemuda tersebut terhadap Allah yang Maha Kuasa. Karena memang mereka yakin bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu raja menyurutkan amarahnya dan memberikan kesempatan kepada 7 pemuda untuk melepaskan mereka agar berpikir kembali. Kesempatan baik ini digunakan 7 orang pemuda untuk berunding, dan akhirnya mereka sepakat untuk berlindung di gua gunung Yanjalus. Berangkatlah mereka ke gua yang dituju, dan mereka pun berlindung dalam gua. 7 pemuda inilah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Mereka sangat mencintai Tuhannya dan menyelamatkan iman dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melarikan diri dari kekejaman raja tersebut. Kisah 7 pemuda ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 13. Ayat 13 sampai 14. Yang B, kisah Ashabul Kahfi dan anjing ajaib. Apakah kalian tahu di mana letak gua tersebut? Gua tersebut terletak di Yordania di perkampungan Ar-Rajib atau dalam Al-Quran disebut sebagai Ar-Raqim yang berjarak 1,5 km dari kota Abu A'landa, dekat kota Amman, Yordania. Di tengah perjalanan mereka diikuti seekor anjing yang terus-menerus mengikuti mereka, meski sudah diusir berkali-kali. Nama anjing tersebut adalah Qitmir. Anjing itu dapat berkata, "Aku ikut. Aku senang kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti aku akan menjadi penjaga saat tidur kalian." Akhirnya anjing tersebut diperbolehkan ikut dan mereka pun menetap di gua
Selama berada di gua, pemuda yang bernama Tamlika harus mengendap-endap turun ke kota-kota terdekat untuk mencari makan. C. Kisah Ashabul Kahfi tertidur selama lebih dari 3 abad. Sang raja kejam mencari 7 pemuda tersebut. Raja memerintahkan pasukannya untuk mencari mereka. Saat pasukan tiba di gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ke-7 pemuda itu tertidur dengan nyenyak, tak bergerak sedikit pun, seperti sudah meninggal. Hal itu dilaporkan oleh pasukannya sehingga raja memerintahkan para pasukannya untuk menjadikan gua tersebut sebagai kuburan bagi mereka. Kejadian tersebut dicatat oleh 2 orang pemuda yang masih kerabat Raja Decius. 2 pemuda tersebut bersimpati kepada 7 pemuda itu. Ia mencatat semua kejadian yang dialami pemuda-pemuda itu pada sebilah papan timah. Papan-papan timah itu diletakkan di samping ke-7 pemuda yang tertidur. Kedua pemuda tersebut dikenal sebagai Ashabul Raqim atau pemilik papan timah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka dari tidur panjangnya. Salah seorang dari mereka, Maksalmina, bertanya kepada teman-temannya, "Berapa lamakah kita tidur?" Teman-temannya menjawab, "Tidak tahu, mungkin sehari atau setengah hari." Karena rasa laparnya, Talmika turun ke kota untuk membeli makanan. Namun setelah sampai di pasar, Talmika merasa bingung karena keadaan sudah berubah. Dan yang membuatnya lebih herannya lagi adalah uang yang digunakannya untuk membeli makanan sudah tidak laku lagi atau kuno. Talmika diajak menemui raja. Ia sempat menolak karena takut. Namun orang-orang di sana menyebut bahwa rajanya adalah orang yang baik. Ternyata raja tersebut bukan Decius yang kejam, tetapi raja yang saleh yang bernama Baidarus. Raja Decius diceritakan sudah meninggal 309 tahun yang lalu. Jadi Talmika dan teman-temannya tertidur di gua selama itu. Peristiwa ini menjadikan penduduk negeri semakin bertambah keyakinannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar-benar kekuasaan Allah. Para 7 pemuda yang tidur di dalam gua itu ternyata sudah tidurnya selama ratusan tahun. Tetapi mereka menganggapnya paling hanya setengah hari atau belum lama. Ternyata mereka sudah tertidur selama ratusan tahun. Subhanallah, ini merupakan keajaiban, merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin, ya. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini merupakan kisah dari 7 pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal di dalam gua karena untuk menghindari kejamnya Raja Decius, ya. Tetapi menghindarnya ini karena mereka tidak mau untuk menyembah berhala. Oke, baik anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di Ibu ya. Tanyanya boleh di Classroom boleh atau di WhatsApp juga boleh. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk beribadah dan berdoa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi